Bab 8. Mbak Zahra. Banyak yang mengatakan aku bodoh karena sanggup bertahan dalam rumah tangga yang tidak sehat ini selama bertahun-tahun. Kenapa tidak cerai saja, Zal? Bodoh banget kamu mau bertahan dan banting tulang untuk suami seperti itu. Bodoh kamu, Zalia. Cinta sih cinta, tapi akal juga dipakai dong. Memangnya kamu pikir makan bisa hanya dengan cinta? Kalau aku jadi kamu, nggak nunggu anak sampai besar gini. Dari tahun pertama nikah, mungkin sudah kubuang ke laut lagi modal itu. Begitulah beberapa komentar para teman-temanku yang mendengar nasib rumah tanggaku. Mereka bisa berkomentar seperti itu karena mereka tidak berada di posisiku. Aku bodoh mungkin, tapi aku melakukan semua ini karena banyak aspek yang aku pertimbangkan. Aku bukanlah tipe orang yang mengambil keputusan dengan gegabah. Ibarat luka, saat timbul luka dan bernanah di tangan, kita pasti akan mencari cara untuk mengobatinya terlebih dahulu kan? Bukan langsung mengamputasinya. Seperti itulah pernikahanku. Aku tak mungkin langsung mengambil keputusan cerai saat itu. Apalagi ada Alia yang baru lahir. Assalamualaikum, suara Mbak Zahra menyadarkanku dari lamunan. Waalaikumsalam Mbak, sahutku. Aku sedang duduk di sofa bangkit mendekat pada Mbak Zahra dan menyalaminya. Mbak Zahra datang bersama anak bungsunya Nabila. Loh, ada kamu Zal, kapan sampai? Tanyanya kaget melihat keberadaanku. Kemarin Mbak, sebelum maghrib, jawabku. Nabila berlari ke taman samping, ke tempat ibu dan Alia berada. Mbak Zahra duduk di hadapanku, menyandarkan punggungnya ke sofa sambil menyilangkan kakinya, persis layaknya seorang nyonya besar. Suami kamu mana Zal? Kok Mbak nggak nampak? Tanyanya lagi. Karena setiap pulang ke rumah ibu, aku selalu bersama Mas Yuda. Padahal jarak antara rumahku dan ibu hanya 1 jam. Ibu tinggal di kota besar, sedangkan aku di kabupaten. Tapi Mas Yuda tidak pernah mengizinkanku pulang sendiri. Mas Yuda sedang sibuk Mbak, jadi hanya aku dan Alia saja yang pulang. Jawabku bohong. Mbak Zahra mencebikkan bibirnya seolah mengejek. Sibuk apa? Suami kamu itu kan pengangguran kelas kakap. Aku yang mendengar itu cuma bisa tersenyum getir. Hati ini terasa sedikit tercubit karena perkataan saudara kandungku itu. Mbak nggak ke toko. Aku berbahasa basi mengalihkan pembicaraan ini. Mbak lagi males, lagi pula pagi ini toko masih sepi. Di toko juga ada Mas Hedi. Mbak mau mengunjungi ibu sekalian ngantar Nabila yang kangen neneknya. Jawab Mbak Zahra. Aku mengangguk paham. Rencananya kamu bakal nginep berapa hari di sini, Zal? Aku terkejut mendengar pertanyaan Mbak Zahra. Baru juga sampai, belum ada 24 jam. Sudah ditanya kapan pulang. Tapi aku nggak mau suuzon pada saudara sendiri. Mungkin ia tidak bermaksud negatif padaku. Hei, ditanya kok malah bengong? Aku terkejut serta bingung saat mendengar ucapan Mbak Zahra. Aku bingung harus menjawab apa padanya. Aku juga malu. Mungkin untuk beberapa hari ini Mbak, jawabku. Lagi-lagi aku berbohong. Oh, menurut Mbak, jangan lama-lama kamu di sini. Kasihan suamimu jika ditinggal sendiri di rumah. Nggak baik, nasihat Mbak Zahra. Tapi entah kenapa aku menangkap makna lain dari kalimatnya, seolah ia tak suka melihat kehadiranku di sini. Aku, Mbak Zahra serta ibu, tak lupa pula dengan 2 bocah kecil Alia dan Nabila. Kami makan siang bersama dalam satu meja. Di rumah ibu ada Bik Jana yang membantu ibu sejak dulu. Memberesi rumah, masakan Bijana juga enak. Aku selalu rindu dengan masakannya. Ya ampun Celia, kamu makan udah seperti orang gak pernah ketemu makanan enak saja. Rakus, ejek Mbak Zahra. Masakan Bijana enak, aku suka. Aku juga rindu masakannya. Jawabku asal. Padahal karena kenyataannya aku memang sedang lapar. Dan semua makanan yang ibu sajikan enak-enak. Jauh berbeda di rumahku. Namun tatapan mata Mbak Zahra yang begitu merendahkan membuat aku sulit menelan makananku ke kerongkongan. Dia kakak kandungku, tapi kenapa kini terasa seperti kakak tiri? Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu pedas di telingaku. Entah apa salahku padanya. Zahra, jaga ucapanmu, biarkan Zalia makan. Ibu senang jika dia makan dengan lahap, bela ibu. Wajah Mbak Zahra berubah tambah asam. Dari dulu hingga sekarang, ibu selalu aja belain Zalia. Di mata ibu, aku tuh selalu aja salah. Sungut Mbak Zahra, aku merasa canggung. Inilah alasan kenapa aku jarang pulang ke rumah ibu. Ada-ada saja kesalahanku yang Mbak Zahra komentari. Sepertinya ia memang sengaja mencari-cari kesalahanku. Dulu Mbak Zahra tidak seperti ini, tapi entah kenapa beberapa tahun belakangan ini ia berubah. Suamimu udah kamu telepon untuk jemput kamu kan Zal?
Tidak baik loh sekarang istri pergi tanpa suami lama-lama, walaupun pergi ke rumah ibunya sendiri. Lagi-lagi Mbak Zara menyinggung tentang kepulanganku. Aku merasa sepertinya ia sedang mengusirku secara halus. Zalia tidak akan pulang lagi ke sana, ia akan di sini menemani ibu. Timpal ibu. Mbak Zara membelalakkan matanya, menatapku sejenak lalu menoleh pada ibu. Maksud ibu, tanyanya, Zalia akan pisah dari Yuda, jadi dia tidak akan kembali lagi ke sana. Ia akan di sini bersama ibu, kembali tinggal bersama ibu. Apa itu kurang jelas, Zara? Ujar ibu tegas. Tapi kenapa tiba-tiba dia mau pisah? Balas Mbak Zara. Ia seperti tak percaya dengan apa yang ia dengar. Yuda bukan lelaki yang bertanggung jawab. Ia sudah menyakiti adikmu, bahkan tak memberikan nafkah yang layak. Ibu tak sudi putri ibu hidup dengan pria seperti itu. Lebih baik mereka pisah. Jelas ibu penuh emosi. Tidak bisa main pisah gitu aja dong Zalia. Lagi pula ibu sudah tua. Apa kamu tega membebani ibu dengan kalian berdua? Protes Mbak Zahra. Aku tidak bermaksud membebani ibu dengan masalahku di masa tuanya. Lagi pula aku akan bekerja untuk menghidupiku dan putriku nantinya. Jawabku. Ya tetap saja nggak bisa ambil keputusan seenakmu begitu. Aku menaikkan salah satu alisku, menatap ke arahnya bingung. Sebenarnya apa yang membuat ia begitu tidak senang dengan kehadiranku di rumah ini? Ibu tidak keberatan, ibu masih sanggup untuk menghidupi putri ibu. Lagi pula tanpa bekerja sekalipun, Zalia bisa membiayai hidupnya dan putrinya sendiri. Jatah bagian toko miliknya yang setiap bulan ibu kirimkan lewat kamu, itu sangat cukup untuk biaya hidup Zalia dan Alia. Jadi ibu tidak merasa diberatkan, ujar ibu tegas. Tapi ada yang aneh dari gerak-gerik Mbak Zara. Ia tampak gelisah dan cemas, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi tetap saja Bu, tidak mungkin. Sudah cukup, jangan dibahas itu lagi. Ibu tidak suka Zalia pulang ke rumah itu. Ibu tak sudi putriku diperlakukan layaknya kacung. Biar saja Zalia di sini bersama ibu, jawab ibu tegas. Mbak Zara meneguk air ludah. Jika sudah seperti ini, ibu mana bisa dibantah. Jika ibu berkata A, maka sampai akhir pun akan tetap jadi A. Sangat sukar merubah pendiriannya menjadi B. Aku sadar keras kepalaku ini turunnya dari siapa. Terserahlah, asal jangan menyesal aja nantinya. Dan jangan nyusahin ibu, sentak Mbak Zara padaku. Apa kamu lupa siapa yang dulu ngotot banget pengen nikah sama Yuda? Bahkan bela-belain berhenti kuliah. Sekarang malah ngotot ingin pisah. Apa kamu gak malu, hah? Aku menggigit bibir bawahku, sedih dan bercampur kesal. Aku sedih ternyata lelaki yang aku perjuangkan mati-matian justru membuatku kecewa. Namun aku juga kesal, kenapa Mbak Zara sedari tadi selalu saja memojokkanku. Apa masalahnya padaku? Jika aku tahu Mas Yuda seperti ini, tentu aku tidak akan mau menikah dengannya, Mbak. Namanya juga jodohku seperti itu, Mbak. Jika aku dapat suami penurut seperti Mas Hedi, tentu aku tidak akan bercerai darinya, balasku. Brak! Mbak Zara menggebrak meja dengan kuat, membuat ibu menjadi terkejut. Begitu pula dengan Nabila dan Alia yang duduk bersama kami. Apa maksud kamu Zalia? Kamu mau menggoda suamiku, Mas Hedi? Dasar wanita genit kamu ya. Maki Mbak Zara. Astagfirullahalazim. Aku mengelus dada mendengar perkataan kakakku ini. Dari segi mana ucapanku tadi menafsirkan bahwa aku ingin menggoda suaminya. Lagi pula akal aku tidak seburuk itu hingga mau merebut suami kakakku sendiri. Apa-apaan kamu Mbak? Siapa juga yang mau menggoda suamimu? Omonganmu ngelantur. Melantur bagaimana? Jelas-jelas perkataan tadi seperti itu kok. Perkataan yang mana? Tolong kamu garis bawahi perkataanku tadi, Mbak. Mbak mengingatkan aku akan sifatku yang dulu, tentang aku yang ngotot ingin nikah sama Mas Yuda. Dan aku menjawab, mana aku tahu Mas Yuda seperti itu. Jika aku dapat suami penurut seperti Mas Hedi, tentu aku tidak akan bercerai darinya. Lalu perkataan yang mana yang menunjukkan jika aku akan menggoda Mas Hedi, suamimu? Jelasku panjang lebar, karena sepertinya otak kakak perempuanku ini sedang bermasalah. Alah, pinter banget kamu kalau ngeles. Kamu, sudah, hentikan semua ini Zara. Apa yang dikatakan Zalia benar, kamu saja yang terlalu cemburu buta, ujar ibu. Ia memotong ucapan Mbak Zara, membuat wanita itu semakin murka padaku. Selalu saja Zalia yang ibu bela-belain. Di mata ibu dari dulu hingga sekarang hanya ada Zalia. Mbak Zara semakin menatapku tajam. Ibu tidak belain Zalia, kamu itu salah paham. Kalian berdua putri ibu, sekarang Zalia sedang dalam kesusahan. Sebagai keluarga memang seharusnya kita menolong dia, nasihat ibu. Dia seperti itu karena dibuat sendiri, Bu. Coba aja waktu itu dia dengar ucapan ibu dan bapak. Pasti hidupnya senang, kuliahnya juga selesai.
Namun sekarang apa? Sudah kan? Dulu ngayalnya minta ampun, giliran susah baru minta pertolongan, makin Mbak Zara padaku. Air mata ini jatuh dengan kepala yang tertunduk malu. Kedua tanganku menggenggam kain gamis yang ada di pahaku itu dengan erat. Aku sadar dengan apa yang dikatakan Mbak Zara itu benar, tapi bukan inginku juga seperti ini. Dulu Mas Yuda selalu bersikap baik dan perhatian padaku. Sungguh tak kusangka semua sikap baik dan perhatiannya itu adalah semu. Ya Allah, ya Rob, tolonglah hambamu ini. Betapa malang nasib badan ini. Apa yang harus aku lakukan? Pulang ke rumah suami menderita, pulang ke rumah orang tua malah jadi beban. Bab 9. Kebohongan Zahra. Nangis, nangis. Kalau sudah begini, senjata andalan kamu hanya nangis saja. Apa kamu jadi manusia nggak ada kepandaian lain selain nangis? Ujar Mbak Zahra ketus. Aku tak bergeming, tak membalas perkataannya, dan tak juga membantah. Walau hati ini terasa teriris, sangat sakit. Tapi apa yang dikatakan Mbak Zahra memang benar adanya. Aku bodoh. Sudah Zahra, adikmu lagi susah bukannya kamu hibur. Justru kamu sudutkan seperti ini terus-menerus. Ibu merangkul tubuhku, membawaku ke pelukannya. Tapi apa yang kukatakan memang benar adanya kan, Bu? Benar atau tidak bukan berarti kamu bisa merendahkan adikmu seperti ini. Kamu dan Zalia sama-sama perempuan. Bagaimana jika suatu saat nasib yang dialami Zalia berlaku padamu juga? Mata Mbak Zahra membulat sempurna, gurat-gurat amarah tampak jelas di wajahnya. Ibu nyumpahin aku, tanya Mbak Zahra. Lagi-lagi ia salah menafsirkan dari kata-kata ibu. Entah apalah yang terjadi dengan kakakku ini. Kenapa otaknya selalu dipenuhi kecurigaan dan hal negatif tentang orang lain. Ibu bukan nyumpahin kamu, ibu hanya ingin kamu mengerti. Mengerti apa, Bu? Mengerti kalau ibu lebih menyayangi dia. Mbak Zahra menuding jari telunjuknya ke depan wajahku. Aku sungguh tak mengerti apa yang sedang ia pikirkan. Aku menghapus air mataku. Sudah Mbak, aku rasa Mbak nggak perlu berteriak pada ibu hanya karena masalah ini. Jika Mbak keberatan aku tinggal di rumah ini, nggak apa-apa, aku akan cari kontrakan saja. Namun untuk sementara waktu, biarkan aku di sini untuk menenangkan pikiranku dulu. Anggap saja aku datang untuk berlibur ke sini, pintaku memelas. Namun sepertinya rasa kesal masih meliputi hatinya. Ia membanting sendok ke atas meja, membuat sendok itu berdenting dengan nyaring karena menghantam piring. Aku terkejut, untung saja piringnya tidak pecah. Mbak Zahra menyeret tangan putrinya dengan kasar. Ia mengajak putrinya pulang. Aku hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan mbakku satu-satunya itu. Sudahlah Nduk, jangan terlalu kamu pikirkan mbakmu itu. Memang dari dulu ia selalu begitu. Hibur ibu, aku tersenyum tipis padanya sambil menganggukkan kepala. Walau hati ini rasanya cukup sakit, tapi aku mencoba untuk memaklumi ucapannya padaku tadi. Mungkin karena ia terlalu memikirkan nasibku yang akan menjadi janda, makanya ia berbicara seperti itu. Waktu berjalan seiring irama kehidupan ini, tak pernah mau menunggu. Tak terasa sudah 1 bulan aku di rumah ibu. Ibu tak mengizinkanku untuk pindah, apalagi mengontrak rumah. Katanya rumah ini cukup besar, jika harus ditepati sendiri. Ia ingin di hari tuanya berkumpul bersama anak dan cucu. Tentu aku tak tega mendengar permintaan ibu. Atas saran ibu, untuk sementara waktu, aku tak perlu bekerja jadi buruh cuci lagi. Aku cukup di rumah membantu ibu, sambil memantau sekiranya usaha apa yang cocok denganku. Andai hidup ini adalah permainan game, maka aku akan memilih game over dan mulai semuanya lagi dari awal. Namun kenyataannya tak semudah itu. Hari-hari kulalui di sini dengan begitu pahit. Ibu memang memperlakukanku begitu baik. Kasih sayang yang ia berikan padaku dan Alia tak berkurang sedikit pun. Mbak Zahra masih sama seperti awal aku datang ke sini. Ia masih begitu sinis dan seolah tak suka dengan kedatanganku. Sedangkan suamiku, Mas Yuda, tak pernah sekalipun menelpon, setidaknya menanyakan keadaan putri kecilnya ini. Jika mengingat hal itu, dadaku kembali terasa sesak. Zal, kamu lagi ngapain, Dok? Tanya ibu yang tiba-tiba datang mengagetkanku. Ya Allah Bu, ibu ngagetin Zalia aja. Aku mengusap dadaku pelan. Sejak dulu aku memang orangnya mudah kagetan. Ini Bu, Zalia mau coba buat roti isi kacang hijau dan pisang coklat, jawabku lagi. Aku menunjukkan nampan baking yang sudah terisi beberapa adonan roti yang sudah terbentuk dan tersusun rapi. Tinggal aku memasukkan ke dalam alat pemanggang. Sejak dulu aku memang suka membuat kue, itu sebabnya di rumah ini ada sebuah oven listrik yang berukuran sedang. Biasa aku gunakan untuk memanggang kue, roti, biskuit, atau ayam dan ikan. Bagus itu, ibu juga udah lama nggak nyicipin roti buatanmu. Semenjak kamu nggak ada,
Oven itu jadi berdebu, tak ada yang menggunakannya, ujar ibu. Aku tersenyum menanggapi ucapan ibu. Ibu menghabiskan hari-harinya dulu di toko. Semua pekerjaan memberes rumah dan memasak ia limpahkan pada asisten rumah tangga. Itu sebabnya ibu tidak pandai membuat kue ataupun roti. Paling ibu hanya bisa menu makanan simpel untuk sehari-hari. Sedangkan Mbak Zara, ia berlagak seperti putri raja. Jangankan memasak, cuci piring bekas makannya saja ia enggan. Sedangkan aku juga tidak mengerti kenapa waktu masih gadis aku suka sekali mengobrak-abrik dapur ibu, melakukan berbagai eksperimen dari bahan tepung ini. Setelah memasukkan roti ke dalam pemanggang, aku menyetel temperatur suhu dan waktunya. Lalu aku berjalan menuju meja makan dan duduk di sebelah ibu. Oh iya Sal, ini uang jatah bagianmu. Ibu meletakkan amplop coklat di atas meja. Aku mengambil amplop itu dengan dahi yang berkerut. Jatah apa ini Bu? Tanyaku bingung. Aku benar-benar bingung karena setelah aku buka, amplop itu berisi lembaran uang berwarna biru dan merah dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah aku hitung dengan teliti, uang itu berjumlah 5 juta rupiah. Tentu itu jumlah yang sangat banyak untukku. Bagian kamu, Nduk, bagian dari bagi hasil keuntungan toko. Maksudnya gimana, Bu? Celia benar-benar tidak mengerti. Jawabku jujur. Mungkin sekarang aku terlihat seperti orang bodoh, tapi aku memang tidak mengerti. Apa Zara tidak mengatakan padamu saat mengirim uang setiap bulannya? Tanya ibu. Aku menggelengkan kepala. Selama ini memang Mbak Zara yang mentransferkan uang 2 juta kepadaku. Ia hanya mengatakan jika uang itu adalah sedekah ibu untukku dan Alia. Sebenarnya hati ini perih mendengarnya, tapi karena aku juga butuh, jadi aku terima dengan hati sedih. Setidaknya selama 3 tahun uang 2 juta itu telah membantuku untuk mencukupi lambung kami agar bisa tetap makan dengan layak. Melihat raut wajahku yang bingung bercampur rasa sedih, ibu menghela nafas panjang. Sebenarnya apa yang dikatakan Zahra padamu waktu itu? Kalian berdua seolah kompak tutup mulut dari ibu. Setiap ibu tanya pada Zahra, dia hanya mengatakan yang baik saja. Sedangkan bertanya padaku, kamu hanya diam 1000 bahasa. Sebenarnya apa yang kalian sembunyikan dari ibu Zalia? Zalia tidak menyembunyikan apapun pada ibu. Mbak Zahra tidak mengatakan apa-apa, kecuali... Aku menggigit bibir bawahku. Dadaku mulai sesak mengingat perkataan itu kembali. Kecuali apa? Cerca ibu. Kecuali uang 2 juta yang setiap bulan ia kirimkan itu adalah sedekah ibu untuk aku dan Alia. Ibu tahu jika aku di sana hidup susah. Waktu itu Mbak Zahra juga berkata padaku bahwa keadaan ibu sedang tidak baik. Jantung ibu sedikit bermasalah. Jadi aku tak boleh menolak apalagi bertanya secara langsung pada ibu tentang maksud uang itu. Jawabku lirih. Kepalaku menunduk dengan kedua tangan mencengkram rokku dengan erat. Astagfirullahalazim, Zara, inilah kenapa alasannya ibu memintamu pulang lebih dulu waktu itu. Tapi kamu tak mau, sedangkan kondisi ibu saat itu tak memungkinkan untuk ke rumahmu. Ibu juga sempat heran kenapa waktu itu Zara begitu banyak alasan melarang ibu untuk menghubungimu. Ibu tidak menyangka jika seperti ini jadinya, ujar ibu penuh sesal. Aku ingat 3 tahun yang lalu ibu jatuh dari tangga dan sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Dengan susah payah aku meminjam uang pada tetangga agar aku bisa pulang ke rumah untuk menjenguk ibu. Mas Yuda saat itu tak mau tahu, dia juga tak peduli, apalagi saat itu dia juga baru saja dipecat dari pabrik. Aku menginap di rumah ibu selama 1 minggu, membawa Alia yang berumur 2 tahun. Aku rawat dan aku jaga ia sepenuh hati seperti ibu yang selalu memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Setelah 1 minggu di rumah ibu, Mas Yuda menjemputku. Dengan berat hati aku meninggalkan ibu. Walau waktu itu ada perawat dan Mbak Zahra yang menemani, tapi tetap saja aku merasa sedih. Aku merasa aku tak mampu membantu dan merawat orang tuaku di saat ia sedang sakit. Setelah 2 bulan dari kejadian itu, Mbak Zahra tiba-tiba menelpon dan memintaku untuk kembali. Ia bilang padaku saat itu, perawat yang merawat ibu berhenti, jadi dia meminta aku pulang dan merawat ibu selama beberapa hari, sampai perawat baru datang. Tentu saja Mas Yuda marah besar, ia tak mengizinkanku untuk pulang. Sebagian seorang istri, bukankah izin suami yang paling penting, walau itu untuk merawat ibu kandung kita sendiri?
Memangnya ada apa sebenarnya ini, Bu? Dan ini uang apa? Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, itu uang pembagian hasil toko. Ibu sudah tua, Zalia. Ibu juga tidak mungkin mengelola toko itu lagi. Itu sebabnya dulu Ibu memintamu untuk pulang. Ibu berencana membagi toko itu pada kalian berdua. Namun kamu tak datang dan juga susah dihubungi. Jadi Ibu memutuskan untuk Zahra mengelola toko itu untuk sementara waktu, sedangkan hasil dari pendapatan toko itu dibagi 3. Ibu menjeda ucapannya sesaat sambil menarik nafas lelah. Aku mendengarkan baik-baik penjelasan Ibu. 10% dari hasil pendapatan bersih toko setiap bulan diwakafkan untuk para anak yatim dan duafa, sedangkan sisanya dibagi 3 secara adil dan rata. Masing-masing dari kita mendapatkan jatah 30%, sedangkan Mbak Muzara, karena ia ikut mengelola, maka ia juga mendapatkan tambahan upah layaknya karyawan toko. Ibu sudah tua, Zalia. Untuk apa lagi Ibu menimbun harta? Itu sebabnya Ibu membagikan hasil toko itu. Ibu juga tidak mungkin menjualnya pada orang lain. Kamu tahu sendiri kan, Nak? Itu adalah toko hasil kerja keras Ibu. Lanjut Ibu menjelaskan. Aku menatap wajah tua di hadapanku ini, begitu teduh dan menyejukkan. Ibu selalu bijaksana dalam mengambil segala keputusan. Ia selalu berlaku adil padaku dan Mbak Zahra. Bu, berapa hasil pendapatan toko itu setiap bulannya? Masalahnya setiap bulan Mbak Zahra hanya mengirimku sebesar 2 juta, Bu. Tidak lebih, tak kurang, tanyaku. Apa, Zalia, hanya 2 juta? Ibu membelalakkan matanya. Ia terlihat agak marah kali ini. Sungguh tega kamu, Mbak. Tega kamu membohongi adik kandungmu sendiri. Apa salahku padamu hingga kamu memperlakukanku seperti ini? Pantas saja kamu keberatan aku tinggal di sini. Ternyata ini kebohongan yang selama ini kamu sembunyikan dariku dan ibu. Apa ada lagi yang lainnya, Mbak? Sungguh pintar kamu bersandiwara dan mempermainkan kata-kata. Mbak Zahra, ucap batinku geram.